Wanita itu adalah tiang negara, apabila baik wanitanya, baiklah negara itu. Tapi apabila wanitanya rusak, ya maka rusaklah negara itu. Tapi apabila wanitanya rusak, ya maka rusaklah negara itu. Halo, selamat pagi semuanya, para perempuan Indonesia hebat yang ada di Indonesia. Izinkan saya untuk membersamai podcast kita pada kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Umi dan teman-teman. Ya, Perkenalkan, nama saya Fatimah Arini Hidayah, kerap kali disapa Arini. Untuk saat ini saya diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pergerakan Perempuan Dinas Sospoltan BMKM FE Unan. Hari ini tentunya kita sedang memperingati Hari Kartini ya, hari besar sosok beliau, Ibu Kartini, yang tidak pernah dilupakan. Namanya telah mengharumkan negeri ini gitu ya. Perjuangannya, dedikasinya untuk memperjuangkan sebuah emansipasi, dan pada hari ini semangatnya beliau telah hadir di jutaan perempuan Indonesia. Jadi untuk podcast kita kali ini, kita ingin menambah lagi semangat kita nih, para perempuan Indonesia, bahwasanya kita telah ditinggalkan sebuah warisan besar, itu warisan perjuangan dari beliau, dan bahwasanya kita perempuan Indonesia adalah penentu peradaban di negeri ini ya. Untuk tema kita pada hari ini yaitu perempuan dalam lingkar peradaban. Dan pada hari ini teman-teman semua, Masya Allah luar biasa, kita kedatangan narasumber yang mungkin tidak asing lagi ya di telinga kita, sosok beliau yang luar biasa, yang menginspirasi banyak orang tentunya. Beliau adalah Ibu Harneli Bahar. Beliau sekarang menjadi Ibu Gubernur Sumatera Barat ya, Umi. Selamat datang, Umi, selamat bergabung. selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Dan Ibu sekarang juga sebagai Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Barat. Nah, sekarang saya ingin berbincang-bincang nih, Umi, membahas bagaimana sebagai tema kita perempuan dalam lingkar peradaban. Gitu ya. Kita mempunyai data gitu ya, Umi ya, bahwasanya di Sumbar itu jumlah perempuannya untuk tahun 2020 ya, saya mendapatkannya di BPS Sumatera Barat, bahwasanya ada 2,75 juta penduduk perempuan. Itu kalau kita persenkan ada 49,65% ya, Umi. Ya, betul. Dan jumlah generasi milenialnya ada 24,25%, dan itu rentang umurnya ada di 24 sampai 39 tahun. Dan untuk generasi Z-nya gitu ya, di seumuran saya ada 30,56% nih, Umi. Dan ini merupakan sebuah peluang ya gitu bagi kita dan Sumatera Barat gitu. Nah, untuk perempuan sebanyak ini nih, Umi, gimana peranan Umi mungkin, atau ada program dari Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pemberdayaannya gitu, Umi, terhadap kaum-kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, dan perempuan-perempuan lainnya gitu, Umi. Mungkin Umi Ya, sebagai TPPKK gitu ya, gimana nih, Umi? ya. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita Waalaikumsalam. bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak amal, dengan sebanyak-banyaknya amal, karena memang dilipat gandakan luar biasa di bulan Ramadan ini, dan sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu demi waktu dengan kebaikan. Amin, amin. Kemudian saya akan membacakan sebuah hadis ya, karena dikatakan oleh Rasulullah, an-nisa'u imadul bilad, idza fasadat sadatul bilad, idza salahat salahatul bilad. Ya. Wanita itu adalah tiang negara, apabila baik wanitanya, baiklah negara itu. Tapi apabila wanitanya rusak, ya maka rusaklah negara itu. Ya. Artinya ya, ibaratkan rumah ya, tiang itu adalah merupakan suatu hal yang membuat apakah rumah itu kan kokoh atau tidaknya. Ya. Nah, ini luar biasa peran wanita. Gitu ya. Maka dalam hal ini tentu dengan jumlah ya wanita yang disampaikan tadi hampir sama ya, beda sedikit dengan jumlah laki-laki ya. Ya, Dan tentu peran-peran kembali ya, kita peran wanita ya, peran sebagai seorang ibu, peran sebagai seorang istri, peran sebagai tokoh di masyarakat ya, memang harus kita tingkatkan kalau kita memang ingin membentuk peradaban yang baik gitu. Karena kalau kita melihat ya, bahwasanya tadi milenial sudah disampaikan berapa persen ya, 20 lebih persen, kemudian generasi Z ada 30% lebih ya. Intinya nanti di tahun di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kira-kira 24 atau 25 tahun lagi, itu adalah bonus demografinya Indonesia. Yaitu 70% di angka produktif ya, berada di 70% gitu. Dari umur 15 sampai umur 65 tahun. Nah, itu ada di angka 70%. Ya. Kalau kita bisa berhasil memberikan arahan pendidikan, kemudian perhatian, ya,
kepada termasuk penanaman akidah yang benar, akhlak yang baik kepada generasi baik generasi milenial ataupun generasi tentu generasi milenial yang menjadi perhatian utama pada saat ini, termasuk anak-anak usia dini pada saat ini, anak-anak usia dini, anak-anak usia SD, SMP dan SMA. Kalau kita sukses memberikan perhatian, memberikan arahan, memberikan tempat ya pentas untuk mereka berkreasi, berinovasi, menunjukkan potensi-potensinya ya, maka tentu bonus demografi itu mungkin bisa menjadikan negara kita bangga dengan dibandingkan negara-negara lain. Karena mungkin negara-negara lain bisa disebut negara-negara tua ya, karena mayoritas penduduknya adalah sudah usia tua ya, karena banyaknya perkawinan sejenis atau mungkin tidak mau punya anak ya dan lain-lain sebagainya. Tapi di Indonesia lain gitu ya, karena peningkatan angka kelahiran itu termasuk masih tinggi. Gitu. Kalau kita gagal memberikan perhatian arahan kepada generasi muda, nah, kita khawatir ya bonus demografi itu bukan menjadi suatu hal yang membanggakan, tapi justru menjadi musibah bagi negara kita karena di usia yang banyak, tapi mereka mungkin pengaruh narkoba yang luar biasa, pengaruh pergaulan bebas, ya, kemudian HIV/AIDS ya, kemudian LGBT yang juga marak ya, padahal LGBT itu juga mengakibatkan HIV/AIDS juga gitu ya, dan banyak penyakit-penyakit masyarakat yang lain ya kalau kita gagal memberikan arahan pendidikan dan sosialisasi kepada mereka. Maka disinilah peran baik peran PKK, peran Dekranasda memberikan sosialisasi ya kepada ibu-ibu dengan 10 pokok program PKK. 10 pokok program PKK itu memang mencakup ya mulai dari penghayatan pengamalan Pancasila, ada di situ majelis taklimnya, ada majelis ilmunya, ada bina remajanya, ada pola asuh anak dan remaja ya. Kemudian kebersamaan, ada gotong royongnya gitu ya. Itu memang suatu hal yang memang sudah disosialisasikan kepada masyarakat bagaimana memberikan pola asuh yang baik ya terhadap pola asuh terhadap anak ya dan terhadap remaja ya, termasuk di perhatian terhadap usia kehamilan ya, bagaimana 1000 hari pertama gitu ya. Itu adalah program-program yang sudah disosialisasikan oleh PKK, oleh tim penggerak PKK ke masyarakat ya di Sumatera Barat ya. Nah, kita akan melanjutkan ini dari apa yang sudah dilakukan karena PKK ini programnya adalah mulai dari pusat ya sampai ke provinsi, kabupaten kota, kemudian ke kelurahan dan nagari. Nah, tentu itu sudah disosialisasikan semuanya ya, termasuk yaitu dalam Pokja, itu Pokja 1 kalau di dalam PKK ya, program Pokja 1. Kemudian di program Pokja 2 yaitu pendidikan dan keterampilan, kemudian kehidupan berkooperasi. Bagaimana pentingnya termasuk anak usia dini memberikan arahan pendidikan untuk anak usia dini karena memang apa yang kita berikan atau kita berikan pendidikan dari kecil ya, nanti itu juga yang akan kita dapatkan ketika dia sudah besar. Nah, inilah pepatah Minang mengatakan kete taraja-raja gadang tabau-bau alah duo terubah hidup ya. Kalau pepatah secara nasionalnya mungkin belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, kemudian belajar setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ya, betul ya. Kita melihat ya, ketika kita bisa contohkan ya, kita menghafal Quran pada saat ini tidak sama dengan anak-anak menghafal Quran ya. Begitu mudahnya mereka menghafal Quran dibandingkan kita yang sudah tua gitu ya. Iya, betul ya, ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan itu memang benar gitu. Kemudian di Pokja 3 ada sandang pangan dan tata laksana rumah tangga. Itu biasanya sosialisasi PKK tentang masak-memasak, kemudian B2SA makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman gitu ya. Itu selalu disosialisasikan, bahkan dilombakan gitu ya. Untuk sosialisasi dilombakan gitu. Sehingga masyarakat memahami bagaimana pengolahan makanan yang baik, bagaimana pentingnya gizi untuk menekan angka stunting ya. Kita tahu bahwasanya angka stunting yang masih ada ya di kita ya. Padahal sumber makanan yang luar biasa ya banyaknya ya. Makanan apakah itu dari tempe, tahu ya, dari telur ya, dari ikan laut yang begitu luas gitu ya. Harusnya angka stunting itu kalau bisa tidak ada di tempat kita kalau kita mengerti tentang bagaimana pemahaman gizi gitu ya. Dan di situ juga ada bagaimana di Pokja 3 PKK itu juga bagaimana mensosialisasikan pada masyarakat untuk banyak mengkonsumsi ikan ya. Karena kandungan omega 3 yang luar biasa untuk kecerdasan anak ya, untuk untuk pertumbuhan yang lebih baik ya. Dan sangat bagus ya kandungan yang ada di dalam ikan gitu ya. Kemudian di Pokja 4 ya tentang kesehatan lingkungan dan perencanaan sehat. Nah, ini adalah memang tentang bagaimana masyarakat memang peduli terhadap kesehatan. Ada LBS, ada lingkungan bersih sehat, ada PHBS perilaku hidup bersih dan sehat, ada Germas gerakan masyarakat hidup sehat ya. Kemudian program-program IPATES ya, ada sekarang gagah bencana namanya, yaitu cepat dan tanggap ya terhadap bencana. Ya kita tahu pada saat pandemi corona pada saat ini ya kita perlu memahami kepada anak-anak pentingnya protokol kesehatan ya, karena corona ini belum habis ya, maka sosialisasi itu memang sudah kita berikan ke masyarakat ya dengan adanya gerakan 1 juta masker gitu ya. Nah, gerakan masker ke masyarakat, membagikan masker supaya memang masyarakat ya peduli ya terhadap bagaimana menghindari jangan sampai terkena virus corona ya. Apalagi pada saat ini alhamdulillah adanya vaksin ya, vaksin untuk bagaimana ya, vaksin itu kan sedia payung sebelum hujan ya. Kalau bisa kita sudah divaksin dan mudah-mudahan terhindar ya dari apalagi umur yang sudah lanjut gitu ya. Ya karena kita melihat ya belum habis ya. Kemarin sudah mulai menurun, sekarang naik lagi angka daripada kasus ya COVID ini. Kita mengharapkan ya masyarakat ya sosialisasi yang kita berikan kepada masyarakat ya itu mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh masyarakat. Begitu Bu Fatimah tadi ya. Kan banyak juga ya Bu ibu-ibu rumah tangga kan. Nah, untuk terkait UMKM-nya gimana tuh Bu?
Oh ya, Heeh. itu program, kalau di PKK tadi di Pokja 2 ada program UP2K yang belum disebutkan tadi ya. Program UP2K, usaha penambahan penghasilan keluarga. Nah, itu kita ada, UMKM di sana ya. Kemudian, saya juga sebagai ketua Dekranas Dewan Kerajinan Nasional, di sana juga, kita punya pengrajin-pengrajin yang se-Sumatera Barat luar biasa, karena ternama ya kita di Sumatera Barat ini ternama dengan, sulaman, tenunan, bordiran ya, kerancang ya, dan juga kerajinan perak dan lain-lain sebagainya gitu. Itu sangat terkenal ya. Terkenalnya bukan hanya di Indonesia tapi terkenal sampai ke mancanegara ya. Wow, Dan luar biasa. Dekranas di sini berfungsi memberikan meningkatkan bagaimana ada upaya-upaya insya Allah ke depan kita melanjutkan program-program Dekranas sebelumnya, bagaimana jangan sampai kerajinan-kerajinan di daerah kita ini punah, sehingga diberikanlah pelatihan-pelatihan ke anak generasi milenial ya, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan bantuan juga dari pemerintah melalui dinas Perinda, dinas tenaga kerja, dinas kalau Perinda perdagangan ya, dinas perdagangan ya, dan beberapa dinas ya terkait yang memang dia fokus ya untuk bagaimana meningkatkan UMKM di daerah kita gitu. Karena memang di masa pandemi ini mungkin hampir semua terdampak ya, terdampak daripada virus ya, terdampak daripada virus corona ini. Memang penghasilan daripada pengrajin kita memang daya jualnya ya itu memang berkurang, jauh berkurang gitu. Tapi alhamdulillah ya kreasi inovasi daripada pengrajin yang sesuai ya melihat pasar kebutuhan-kebutuhan daripada pasar ya. Itu yang biasanya jahit baju, mungkin jahit bed cover ya sekarang berpindah menjahit masker ya, berpindah Mhm. menjahit APD gitu ya. Dan kita melihat ya alhamdulillah ya, walaupun dalam hal makanan itu tidak nampak betul dampaknya. Kenapa? Karena orang butuh makan gitu ya. Orang butuh makan setiap hari sehingga tidak begitu nampak dampaknya, walaupun tetap yang berdampak ya, tapi tidak begitu terasa seperti pengrajin-pengrajin dari sulaman ya, kemudian tenunan dan lain sebagainya. Begitu Arini. Oh iya, saya sering juga nih Bu lihat Instagram Ibu kan mempromosikan UMKM-UMKM, perajin-merajut, terus ada baju-baju Ya, banyak juga ya Bu, mhm, luar ya, biasa. memang ya mungkin karena karena mungkin dianggap bisa mempromosikan ya Ah, siapa yang minta dipromosikan ya kita foto bersama ya. Memang biasanya kita coba dulu produknya ya. oh iya Bu Kita ya, mencoba lah yang kemungkinan ini betul enak nih atau apa ya. Makanya saya sering memberikan masukan kepada UMKM kita yang memang sedang mhm, ada bazar ya atau ada satu pameran misalnya. Itu harus kalau pameran-pameran makanan harus ada tester. Harus ada testernya supaya memang orang yang mau beli itu udah yakin dan percaya bahwasanya dia udah coba gitu. iya, Ya, kalau heeh, bulan Ramadan gimana gitu, misalnya bulan Ramadan kita harus tetap sediakan tester walaupun tester kan cuma sedikit ya. iya, Nah, heeh, iya, dia coba dulu dia bawa kartu, oh enak dia pesan kan gitu. Ya, mhm, karena memang untuk masalah pemasaran pada saat ini memang karena era digital yang luar biasa ya, tidak perlu kita tidak ada toko pun enggak masalah gitu ya, karena kita bisa iya, jual online. iya, Nah, heeh, inilah mungkin kecanggihan daripada kalau kita memanfaatkan kecanggihan era digital ini, itu bisa bermanfaat yang luar biasa ya. Tapi kalau kita tidak waspada ya, di era digital ini juga lah tontonan-tontonan yang berbahaya itu akan ditonton oleh anak dan mungkin akan dicontoh apa yang dia tonton dan itu sangat berbahaya. Sehingga iya, inilah peran daripada orang tua, peran dari pemerintah, peran daripada kita semua untuk bagaimana menjaga anak kita, jangan sampai mereka terjerumus ya kepada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Mungkin orang tua akan senang ya ketika anaknya di rumah kemudian dikasih HP anaknya di rumah tidak keluyuran ya. Tapi kalau kita tidak perhatikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton ya kita khawatir apa yang mereka akan melakukan hal-hal yang justru kita kaget dan istighfar lah kita ya ketika kita tidak waspada. iya, betul Begitu betul sekali Arini. Ibu, mhm. Apalagi kan di masa sekarang kan banyak milenial kan Bu ya. Nah, pastinya ada juga, hal-hal, negatif penyimpangan-penyimpangan sosial lah yang terjadi di, anak muda sekarang gitu kan Umi. Nah kalau menurut Umi, gimana nih caranya untuk mengubah tadi itu menjadi sesuatu yang positif, yang produktif begitu Umi, di kalangan anak muda? Iya. Iya, makanya kita melihat ya bahwa melihat arah anak-anak ini hobinya atau apa yang Oh iya, mereka ya potensi yang mereka miliki. Kalau mereka suka olahraga ya, kenapa tidak misalnya kita beli sepatu olahraga, mungkin kita belikan bola atau belikan bola basket atau mungkin berikan tempat mereka untuk bisa bermain gitu. Atau mungkin masuk klub-klub olahraga yang jelas ya bisa kita pantau dan bisa kita pertanggungjawabkan ya, ada pelatihnya dan lain sebagainya ya. Atau yang suka musik misalnya ya arahkan kepada musik ya, kepada hal-hal yang positif ya. Karena memang ketika anak-anak milenial ini mereka tidak dapat tempat ya, tidak ada pentasnya untuk mereka menampilkan bakat dan kemampuannya, kita khawatir mereka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Bahwa banyak tawaran-tawaran game online ya, tontonan-tontonan YouTube yang merusak dan lain sebagainya ya. Itu bisa terjadi gitu. Tapi ketika kita berikan tempat-tempat mereka untuk menunjukkan ya potensi mereka, kemampuan mereka ya dengan banyak sebetulnya apakah itu olahraga, dalam seni, dalam seni tradisional ya, apakah mhm, tari, randai dan lain sebagainya ya, itu mungkin potensi-potensi termasuk yang lebih bagus lagi yaitu anak-anak penghafal Quran, rumah-rumah tahfiz gitu. luar biasa, Nah, heeh, ya itu artinya apa? Ketika anak
disibukkan dengan hal-hal yang positif ya, yang mereka sukai ya dan mereka senangi ya, mereka akan terjauh dari hal-hal yang negatif itu gitu. Dan disitulah peran kita orang tua memberikan arahan ya, menunjuk memberitahu, menyampaikan kepada anak bahwasanya Asmaul Husna itu ya bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu selalu ditanamkan, disampaikan. Harus memang seorang tua, seorang ibu memang harus nyinyir kepada anaknya. Memang harus gitu. Iya, Disenangi atau betul tidak sekali disenangi ya. oleh anak, nyinyirnya tuh ya kalau bisa nyinyir yang baik ya, nyinyir yang disenangi gitu ya. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak nyinyir ya berarti anak merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan gitu. Tapi kalau Mhm. kita masih nyinyir ya insya Allah masih nyinyir mengingatkan nak, sholat nak, ngaji nak gitu kan. Isilah hari-harimu dengan apa ya. Itu tugas kita ya kita tidak bisa memberikan hidayah kepada anak kan gitu. Tapi tugas kita adalah menyampaikan, mengarahkan, menasihati gitu. Dapat hidayah atau tidak itu memang kembali ya urusannya itu adalah urusan Allah ya. Oh, Iya, kita heeh. melihat apa yang disampaikan di para rasul ya. Nabi Nuh sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya ya, walaupun nabi, walaupun rasul gitu ya. Artinya di sini kita orang tua pun kita menasihati, mengarahkan, membina, memberikan kasih sayang, memberikan kebutuhan-kebutuhannya ya. Tapi dalam hal hidayah ya, itu memang kita serahkan kepada Allah gitu. Pasti kita semua para ibu, para ayah pasti semuanya anak-anaknya maunya anak-anak soleh dan anak solehah ya, yang menjadi Mhm. qurrata ayun ya. Iya. Walaupun anak itu bisa menjadi ujian ya, anak itu bisa menjadi ujian ya, bisa menjadi musibah juga bagi kita ya. Mhm Nah, tapi mhm. di sinilah peran kita ya, ketika kita mengarahkan ya, menasihati gitu ya, mengingatkan ya, ketika dia melakukan kebaikan diberikan reward ya, ketika dia melakukan kesalahan diberikan punishment ya, tapi punishment yang Mhm. mungkin tidak berbahaya ya, mengingatkan gitu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Umur 7 anak disuruh sholat ya, umur 10 enggak sholat dipukul gitu ya. Ya, Mhm. tapi pukulnya pukulan yang memberikan pendidikan, bukan pukulan yang menyakitkan. Nah, ya. Luar biasa ya, Begitu Bu mhm. Arini. Sumbar kan, Sumatera Barat kan juga sangat luas ya, Bu, apa namanya, terbentang 19 kabupaten kota. heeh, Sumatera Barat terbentang, Iya, luas pertaniannya gitu kan. iya, Dan juga, Bapak Gubernur juga ada program unggulnya ya, Bu, terkait ingin iya, menjadikan Sumatera Barat sebagai, lumbung beras dan, jagung nasional. Nah, iya, di dalam itu apakah ada peran, perempuannya dan apakah ada iya. kelompok petani perempuan di Sumatera Barat, Bu? Iya, jadi, kalau untuk perempuan malah ada program khusus juga ya untuk bagaimana Oh, meningkatkan, UMKM perempuan gitu ya. Karena memang pelaku UMKM ini banyaknya perempuan ya, walaupun ada iya, banyak heeh. juga laki-laki, tapi lebih banyak perempuan gitu. Mhm. Kita mengharapkan program-program yang nanti akan dijalankan ya, ke depannya, kita berharap itu bisa terlaksana dengan baik ya, karena juga ada usaha untuk membuat, apa, badan usaha BUMD ya, BUMD khusus pertanian gitu ya, Oh, supaya apa, supaya memang masyarakat yang selama ini mengeluhkan tentang, sulitnya mendapatkan pupuk atau mahalnya pupuk ya, kemudian, masalah pemasaran, kita berharap dengan adanya BUMD, membenahi BUMD yang ada, kemudian membuat BUMD baru ya, khusus untuk pertanian. Ya berarti tentang bibit, tentang pemasaran ya, sehingga tidak dikuasai oleh tengkulak gitu, oleh rentenir gitu ya. Nah, kita mengharapkan ya memang ketika itu ada BUMD, khusus pertanian ya, maka, permasalahan-permasalahan pertanian, di masyarakat kita karena sebagian besar, masyarakat Sumatera Barat adalah petani ya. Nah, mhm. petani kita mengharapkan, kita bisa, menjadikan petani ini petani yang maju gitu ya, bukan yang tradisional ya, sehingga petani yang maju ya insya Allah disukai oleh anak milenial kayak gitu ya. Karena semuanya dengan, digital gitu ya, ya Mhm. apa, termasuk, alat-alat pertaniannya juga kita harapkan alat-alat petani yang maju gitu ya, bukan bukan yang apa, bukan yang, seperti yang biasa ya, Heeh. mencangkul dengan cangkul gitu, tapi enggak, ya ke depan ya kita harapkan kan sekarang udah ada ya, ada hand traktor ya, ada alat-alat pertanian yang maju ya ke depannya kita mengharapkan itu akan bisa, apa, berada di Sumatera Barat. Berarti kalau kelompok petani perempuannya udah ada ya, Bu? Karena saya Oh belum pernah banyak dengar. kelompok tani. Oh, Ya banyak ada, ya? ya kita ketika, masa sebelum apa, sebelum Bapak terpilih kita juga udah sering banyak ketemu dengan kelompok-kelompok tani perempuan, ya. Mmm. Malah kelompok-kelompok tani perempuan ini, lebih eksis ya daripada kelompok tani Oh, bapak-bapak gitu ya. Karena memang mereka lebih kompak ya, kebersamaan itu lebih ini, kemudian, termasuk dalam hal koperasi perempuannya, lebih lancar ya koperasi perempuan ini dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah dan di sinilah ya memang, peran-peran perempuan ya, apa yang bisa kita kerjasamakan untuk, perempuan ya, karena tadi disampaikan bahwasanya perempuan itu, 49 ya, hampir 48 koma sekian ya, hampir hampir sama lah, nggak jauh, beda-beda tipis ya dengan jumlah laki-laki, mhm. maka tentu, potensi-potensi perempuan ini akan harus lebih lebih ditingkatkan ya, sehingga kemampuan-kemampuan mereka ya bukan hanya sebagai, tugas utama sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, tapi juga mereka bisa menyalurkan atau potensi yang mereka miliki gitu, untuk, apa tuh, untuk meningkatkan perekonomian gitu. Kalau untuk mahasiswa pertaniannya sendiri gitu, harapan Ibu mungkin apa gitu untuk, mereka, peran mereka setelah mereka lulus untuk, kemajuan pertanian di Sumatera Barat, Ibu? Iya.
Kita bagi yang berkesempatan, bagi yang lulus untuk, untuk pegawai negeri ya silakan gitu ya. Tapi kan istilah pegawai negeri kan, tersedianya terbatas ya. Mhm, Sementara, pertanian kita luas ya. heeh, betul. Pertanian kita luas ya, pertanian, perkebunan, kehutanan gitu kan luas ya. Iya, Jadi memang, ketika kita arahkan, milenial ini, apalagi, yang jurusan pertanian, bagaimana memang mereka mampu untuk, menggerakkan pertanian di daerah mereka masing-masing gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan untuk menunggu bertahun-tahun untuk, menjadi pegawai negeri gitu, tapi potensi yang mereka miliki, mari bangun negeri kita, bangun nagari kita dengan kemampuan yang ada, ilmu-ilmu yang kita miliki itu berikan kepada petani gitu. Sehingga mhm, petani ya kita melihat ya kan petani masih banyak yang, manual ya, masih, tidak mau merubah pola pikir yang mungkin masih, dahulu gitu ya. Sehingga penghasilan, penghasilan pertanian itu kadang-kadang tidak cocok lagi dengan, upah dan waktu dengan waktu yang berapa bulan, kemudian tenaga keluar berapa, kemudian ongkos, pertaniannya berapa, hasilnya berapa, kadang-kadang tidak sesuai. Bagaimana, mahasiswa-mahasiswa pertanian memikirkan, boleh belajarlah kita dari misalnya petani di Jepang misalnya kan, dengan, mhm, pengeluaran yang sedikit ya, tapi hasil pertanian yang banyak gitu kan, iya, ya, hasil betul. pengeluarannya sedikit sehingga baru petaninya, sejahtera gitu kan. Tapi kalau pengeluaran, pupuknya mahal ya, kemudian ongkos upah karena manual tentu upahnya besar gitu ya, itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan, ya tentu akhirnya mereka malas jadi petani kan gitu. Mhm, Ya malas jadi petani. Tapi ketika, mereka, pola pikirnya adalah petani maju ya, insyaallah ya kita berupaya untuk ke arah itu, ya tentu, mereka dengan, dengan kemampuan yang mereka miliki bisa menghasilkan lebih besar gitu, daripada yang biasa, tentu itu akan lebih, lebih menjaminlah kehidupan iya, petani daripada ya mereka, mungkin ya bisa bisa lebih menjamin kehidupan petani daripada PNS gitu kan. Karena ini jelas gitu kan, bisa lebih besar gitu. Upaya-upaya itulah ya ke depan yang kita harapkan karena memang permasalahan seperti, misalnya panen, selama ini masalah petani yang kita, ke daerah ya kita dapat info-info dari masyarakat, biasanya kalau musim cabai mahal, petani pada menanam cabai gitu ya. mmm, Kemudian panen serentak, ya kemudian, harga jatuh ya, dan murah ya, bahkan ada panen tomat waktu itu orang nggak panen tomat, kenapa? Lebih mahal ongkos, pamanennya daripada jualnya gitu. Akhirnya nggak diambil. Nah inilah potensi, ketika cabai, murah gitu kan. Ilmu-ilmu bagaimana mengolah cabai itu diolah mungkin dikalengkan atau mungkin dibuat, bubuk kering atau, dibuat, macam-macam lah gitu ya. Sehingga termasuk tomat misalnya buat saus tomat atau apa gitu yang hasil produksi kita yang jelas ya, betul dari tomat ya. Kan kita khawatir yang dijual yang di pasaran, kita nggak tahu ya apa itu dari mhm, tomat atau heeh, betul itu. dari zat kimianya atau apa ya. Nah itu ilmu-ilmu itulah yang mungkin kita berupaya ke depan ya, masyarakat memiliki sehingga ada home-home industri yang bisa lebih menjamin, lebih terjamin, kehigienisannya gitu ya, dan lebih menjamin ya bagaimana masyarakat akan, potensi-potensi yang ada di masyarakat itu atau, olahan-olahan pertanian itu akan lebih meningkat ya ke depan. Nah, kalau dari segi penyuluhannya, di Sumbar ini gimana? Udah tersebar, rata atau masih kekurangan tenaga, Umi? Nah, kalau itu minta tahu pasti angkanya ya, nanti mungkin dari Dinas Pertanian bisa kita dapatkan datanya, tapi kita tahu bahwasanya penyuluh pertanian itu sampai ke daerah-daerah, itu Mhm, udah banyak gitu ya. Tapi kalau ada yang daerah mana yang kurang, ya tentu kita berupaya untuk memenuhi nanti kebutuhan-kebutuhan penyuluh pertanian, ya sehingga, upaya-upaya untuk peningkatan hasil pertanian, itu ke depannya apalagi dengan adanya berdiri nanti BUMD khusus pertanian, ya itu akan terjamin insyaallah, peningkatan-peningkatan hasil mutu pertanian yang lebih baik, kemudian, pemasaran yang lebih baik ya, kemudian pengolahan hasil pertanian. Kan di pertanian juga ada juga jurusan, pengolahan hasil pertanian gitu ya. iya, Nah, heeh, kenapa betul. itu tidak dimanfaatkan untuk Iya, ya karena heeh. kita punya potensi kerjasama itulah yang mungkin akan kolaborasi ya antara, pemerintah dengan, dengan universitas ya, dengan, masyarakat ya itu ke depan insyaallah akan lebih ditingkatkan. Betul, kalau dikolaborasikan sepertinya keren tuh, Bu, ya. Ya betul betul. Heeh, kita tunggu kolaborasinya, Bu. Nah, nggak kerasa nih, Bu, kita udah, berbincang-bincang 30 menit ya. Nah, mungkin, dari Ibu ada closing statement-nya gitu untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia? Iya. Eee, kita dalam, memperingati Hari Kartini ya, kita, berterima kasih ya kepada Ibu Kartini yang sudah membuka peluang untuk perempuan untuk berpendidikan, Mhm, dan lebih berterima kasih lagi kepada Rasulullah yang sudah mengangkat derajat kaum wanita ya, yang dulu, perempuan hanya dianggap, manusia yang hina ya, tapi Rasulullah mengangkat ya perempuan ya, bahkan sama saja derajatnya di sisi Allah yang tergantung pada ketakwaannya gitu ya. Maka, kita, bersyukur ya, sebagai seorang muslim tentu bagaimana kita meningkatkan peran kita sebagai seorang wanita akan lebih baik lagi, dan kita himbau bahwasanya saya yakin semua kita punya potensi, semua kita mau belajar ya, dan banyak ilmu-ilmu yang harus kita, kuasai sebetulnya. Ilmu sebagai, seorang istri, ilmu sebagai seorang ibu yang mungkin kalau kita tidak mempelajarinya bisa salah
salah asuh ya, bisa salah peran ya sebagai seorang istri yang mungkin, tidak lagi menjalankan perannya sebagai seorang istri dengan baik sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tentu kita Mhm. himbau kepada masyarakat ya bagaimana, kembali kepada aturan-aturan agama kita termasuk kepada, aturan adat juga yang mungkin ada tersedia syarat-syarat tersedia kitabullah yang sangat luar biasa ya, sesuai dengan, agama kita ya kembali kita fitrah kita sebagai seorang perempuan bukan berarti kita tidak boleh, berkarir ya, bahwasanya kita boleh saja berkarir, kalau selama bahwasanya tugas utama sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, tidak terlantar gitu ya. Anak-anak tidak terlantar, suami tidak terlantar ya. Kita bisa berkiprah menunjukkan potensi-potensi yang kita miliki ya. Sehingga, jayalah ya perempuan Indonesia insya Allah ya. Kita belajar dari, banyak pejuang-pejuang perempuan kita, Ibu Rohana Kudus ya, Ibu Siti Mengopo, kemudian, Rosna Said ya, kemudian Rahmah El Yunusiyah ya, dan banyak lagi perempuan-perempuan hebat ya, di Sumatera Barat ini yang menjadi inspirasi kita ya. Kenapa kita tidak, kembali mengangkat ya perempuan-perempuan hebat juga di Sumatera Barat ini ke depannya. Ya, karena kita tahu bahwasanya di balik laki-laki yang hebat itu ada perempuan di Betul belakangnya. sekali, Ibu, Mudah-mudahan ya. kita termasuk orang yang mendorong ya laki-laki menjadi lebih hebat lagi dan kita perempuan juga akan menjadi lebih hebat lagi. Mungkin itu Amin. saja Ibu Arini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, atas waktunya kita bisa berbincang-bincang. Harapannya kita bisa adakan ruang-ruang diskusi seperti ini lagi ya Bu, dengan para perempuan-perempuan lainnya gitu ya. Iya, lebih enak tuh memang bertatap muka ya daripada Zoom ya. Iya emang gitu. Heeh, pinginnya juga Iya, gitu ya karena mungkin keadaan masih ya membatasi iya, kita, harapannya ke depan lebih jauh lebih baik lagi keadaannya dan iya. bisa mendukung kita untuk bisa bertatap muka Bu ya. Iya, ya dan mungkin, harusnya ada diskusi gitu ya, ada apa, kalau ini kan, nggak ada diskusinya ya, Oh, lebih heeh. biasanya kan lebih, hangat itu ketika ada diskusi ya. Jadi kita sendiri dapat masukan juga, ya apa yang harapan dari masyarakat kita juga akan dapatkan gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ke depan bisa kita laksanakan. Mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa, datangkan, perempuan-perempuan lainnya Bu untuk memberikan, masukan ya suaranya begitu Bu. Iya, insyaallah. Insya Allah, amin. Terima kasih ya Bu, atas waktunya. Terima kasih sekali, saya dari seluruh perempuan Indonesia, terima kasih telah menyaksikan, podcast kita pada kali ini. Semoga bisa menambah semangat kita lagi, menginspirasi kita lagi bahwasanya, kita perempuan Indonesia sangat, besar sekali peran kita terhadap, peradaban negeri ini. Seperti yang tadi Ibu katakan ya, kalau, perempuannya baik, maka baik pula negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, gitu ya. Jadi semoga kita menambah semangat lagi, kita produktif, untuk, kemajuan negeri kita ini, gitu. Dan mungkin, saya Fatimah Arini Hidayah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.